Kali ini kita mau buat project kunci pintu otomatis menggunakan fingerprint atau sidik jari seperti ini yang sudah terintegrasi di aplikasi Telegram. Kita akan coba demonstrasikan. Di sini alatnya saat pertama kali menyala, dia akan menghubungkan ke WiFi supaya nanti bisa saling terhubung ke aplikasi Telegramnya. Nah, saat sudah terhubung seperti ini, kita bisa lihat nanti pesan akan masuk ke aplikasi Telegramnya, menandakan kalau alatnya siap dipakai. Sekarang kita akan coba tempelkan jari yang sudah terdaftar ke sensor fingerprintnya seperti ini. Selenoid membuka, akses diterima, dan notifikasi ke Telegram pintu terbuka menggunakan ID 1, dan sekarang pintu tertutup. Nah, kita juga bisa untuk membukanya via aplikasi Telegram dengan cara ketik buka pintu seperti ini. Kemudian kita kirimkan, dan pintu berhasil membuka. Ada notif juga pintu terbuka oleh Telegram dan pintu tertutup lagi. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Idris Project. Di video kali ini kita akan membuat sebuah project IoT menggunakan sistem minimum ESP32. Jadi kali ini ceritanya kita membuat sebuah kunci pintu otomatis menggunakan fingerprint sensor. Selain menggunakan fingerprint sensor, kita juga nanti akan menggunakan aplikasi Telegram sebagai notifikasinya. Jadi nanti di aplikasi Telegram ini kita akan dapat notif kalau ada yang akses pakai sidik jari, dan kita pun juga bisa mengontrol atau membuka kunci pintunya menggunakan aplikasi Telegramnya juga. Nah, gimana? Menarik banget kan? Yuk ikutin video ini sampai akhir. Oke, di sini kita harus membuat skematiknya menggunakan aplikasi Eagle. Untuk rangkaiannya, saya pakai sistem minimum dari ESP32 seperti ini. Kemudian di bagian sini kita membuat modul relay yang ada optocouplernya juga dengan tipe active high di pin IO18. Untuk konektor di sini kita pakai 4 pin buat konektor LCD-nya, yang mana kita pakai di pin 21 dan 22. Ini merupakan port I2C-nya. Selanjutnya ada port untuk programming yang kita menggunakan pin TX dan RX-nya. Kemudian di sini ada port untuk serial komunikasi 2 yang mana nanti akan kita pakai di pin RX-TX2 untuk sensor fingerprintnya. Selanjutnya di bagian atas ini kita membuat power management untuk penurun tegangan 12 volt ke 5 volt. Selanjutnya kita turunkan lagi ke 3,3 volt. Dan yang terakhir ini adalah skematik untuk buzzernya di pin IO19. Selanjutnya kita bikin desain PCB-nya. Di sini kita coba desain sesuai dengan urutan dari masing-masing komponennya. Dan bisa kita lihat juga desainnya seperti ini di preview Eagle PCB-nya. Ini untuk tampilan atas, dan ini adalah tampilan bagian bawahnya seperti ini. Kalau dirasa udah sesuai, kita bisa generate cam data untuk mendapatkan file Gerbernya. Untuk file Gerber ini nanti akan kita cetak di jasa percetakan. Untuk cetaknya di sini saya menggunakan jasa dari PCBWay. Di sini kita bisa memasukkan file Gerber tadi masuk ke bagian PCB Instant Quote, kemudian klik Quick Order PCB. Di sini kita masukkan file Gerber yang tadi kita generate di aplikasi Eagle-nya. Di sini kita bisa lihat file Gerbernya. Kalau dirasa udah sesuai, kita bisa lanjut proses ordernya. Kita akan order 10 piece PCB, kemudian kita bisa setting untuk pengaturan jenis PCB-nya, seperti ketebalannya, material apa yang dipakai, dan settingan lainnya. Kemudian di PCBWay ini juga menyediakan banyak warna yang bisa kita pilih. Ada hijau, merah, kuning, biru, putih, bahkan hitam. Nah, kita coba pakai warna hijau aja supaya proses pembuatannya lebih cepat dan biayanya sangat murah. Di sini bisa kita lihat untuk 10 keping PCB aja dengan pembuatan 24 jam harganya cuma $5.
Oke, setelah menunggu beberapa hari, PCB-nya sudah sampai. Di sini kita bisa lihat di dalam paket kita mendapatkan 10 keping PCB seperti ini. Nah, gimana? Untuk hasil PCB-nya bagus banget kan? Ini sangat berkualitas dan pad-padnya sangat rapi seperti ini, sesuai dengan desain yang kita buat menggunakan aplikasi Eagle sebelumnya. Nah, selanjutnya kita juga pesan stensilnya. Nah, fungsi stensil ini nanti untuk menempelkan timahnya di PCB. Jadi kita bisa tempelkan seperti ini, kemudian tutup, dan timahnya akan kita tempelkan di sini. Oke, di sini adalah tampilan PCB yang udah kita solder sebelumnya. Di sini sudah ada ESP32, optocoupler, dioda, transistor, resistor, elko, ada AC regulator juga, push button, dan komponen-komponen lainnya. Nah, di sini untuk input outputnya, yang pertama di sini ada untuk LCD. Di sini kita menggunakan konektor JST, dan di sini adalah konektor untuk fingerprint sensornya. Sedangkan untuk 4 pin header ini adalah pin untuk programmingnya atau komunikasi serial RX dan TX. Kemudian untuk dua konektor ini, di sini adalah input untuk power 12 volt dan ini adalah output dari relaynya yang nanti akan kita pakai ke solenoid blocknya. Nah, ini untuk komponen pendukungnya kita bisa pasang. Di sini untuk LCD karena kita udah pakai JST konektor, jadi kita tinggal pasang aja di sini. Kemudian untuk fingerprint sensornya kita bisa pasang di bagian bawah. Untuk solenoid locknya kita bisa pasang di bagian sini. Dan untuk power supply-nya kita bisa pasang di bagian sini. Nah, di sini kita bisa lihat alatnya sudah menyala, ditandai dengan fingerprint menyala dan LCD menyala juga. Oke, sekarang kita akan hubungkan USB to TTL-nya ke alat. Nah, di sini kita hubungkan ke pin programming serial seperti ini. Kemudian untuk FTDI-nya kita akan hubungkan ke kabel USB. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan proses upload program untuk fungsi enroll-nya. Jadi nanti kita akan mendaftarkan jarinya di sini. Nah, sebelum masuk ke proses pemrograman, kita harus masuk dulu ke downloading mode ESP32 supaya ESP32 ini bisa kita flash program dari Arduino IDE dengan cara menekan tombol boot yang warna merah ini, ditahan, kemudian disusul dengan tombol reset. Kita tekan tombol boot, kemudian tekan tombol reset seperti ini. Oke, ini adalah program di Arduino IDE-nya. Di sini kita menggunakan sebuah library dari Adafruit. Buat teman-teman yang belum punya library-nya, teman-teman bisa download saja di library manager yang ada di Arduino. Pilih yang versi terbaru yaitu versi 2.1.2. Nah, di sini berhubung saya udah menginstalnya, jadi tidak perlu menginstal lagi. Selanjutnya, kita bisa langsung upload aja ke board ESP32 Development Board dan pilih COM portnya yang sesuai. Klik tombol OK dan selanjutnya klik tombol upload. Tunggu sampai proses uploadnya selesai. Kemudian kita masukkan indeks yang akan kita daftarkan, contohnya indeks 1, dan kita klik enter pada serial monitornya. Di sini kita harus menekankan jarinya di fingerprint sensor seperti ini. Kemudian lepas dan tempelkan lagi, lepas. Nah, untuk jari yang satunya kita akan daftarkan di indeks 2, jadi kita tuliskan 2, kemudian klik enter, tempelkan ke fingerprintnya, lepas, tempelkan lagi, lepas. Nah, jadi kedua jari ini udah kita daftarin. Yang ini belum kita daftar ya, nanti akan kita coba pas pengetesan alatnya di akhir video. Selanjutnya kita harus membuat bot akun di Telegramnya. Di sini kita bisa pakai bot father yang sudah centang biru seperti ini. Nah, di bot father ini kita harus mengirimkan pesan /start. Kemudian di list ini kita bisa memilih new bot. Di sini kita harus memasukkan nama bot yang akan kita pakai, contohnya ESP32 Fingerprint Lock. Selanjutnya, masukkan juga username yang unik.
dan diakhiri dengan kata bot seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan API key. API key ini harus kita simpan karena nanti akan kita pakai di pemrograman Arduino-nya. Nah, ini tampilan bot yang udah kita buat. Setelah itu, kita juga harus mendapatkan ID dari Telegramnya. ID Telegram ini kita bisa dapetin di My ID Bot. Oke, selanjutnya kita akan program menggunakan program utamanya, yang mana program ini sudah terintegrasi ke aplikasi Telegramnya. Untuk programnya, teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi. Nah, pertama kita harus menginstal beberapa library yang kita pakai. Contohnya di sini ada library Liquid Crystal untuk LCD yang menggunakan I2C-nya. Nah, di sini kalian bisa pilih aja yang ini, kemudian install. Nah, untuk fingerprint tadi kita udah install, dan selanjutnya kita akan menginstal Universal Telegram Bot. Pilih versinya yang terbaru ya. Di sini adalah versi 1.3.0. Nah, untuk library ini kita juga harus menginstal library tambahan yaitu Arduino JSON yang seperti ini di versi 7.1.0. Intinya pilih saja library yang terbaru. Nah, selanjutnya untuk nama WiFi dan passwordnya kita bisa tentukan sesuai dengan yang nama WiFi kita pakai. Nah, kemudian untuk botnya juga kita harus masukkan di sini, dan untuk ID Telegram kita masukkan di sini. Langsung aja kita upload ke board ESP32 development module dan komportnya yang sesuai. Selanjutnya klik tombol upload dan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oke, setelah kita berhasil upload programnya, di sini untuk FTDI atau USB to TTL-nya bisa kita lepas. Dan alatnya di sini masih menyala ya, karena kita masih menggunakan power adaptor 12 volt ini. Selanjutnya, kita bisa buka aplikasi Telegramnya dan buka juga akun bot yang tadi kita buat. Untuk menyalakan sistem ini, kita bisa klik tombol reset atau tombol enable ini yang tombolnya warna putih. Kemudian kita bisa lihat di LCD-nya, alat ini sedang mencoba untuk menghubungkan ke WiFi tersebut. Nah, ini udah terkoneksi dan kita bisa dilihat nanti di Telegramnya dia akan mendapatkan notifikasi. Device sudah online, project siap digunakan. Nah, di sini yang menarik juga kalau kita pakai ESP32, kita udah bisa dapetin data tanggal dan jamnya seperti ini ya. Sekarang jam 22:23. Bisa kita lihat. Di sini saya untuk handphonenya menggunakan format AMPM. Jadi jam 10.36. Nah, ini jam 22.36 sama ya. Tanggalnya juga sama. Nah, untuk percobaannya, kita bisa tempelkan dua jari ini yang tadi udah kita daftarin. Nah, seperti ini. Kemudian kita perhatikan juga untuk solenoid lock-nya. Nah, solenoid membuka. Di sini ada keterangan akses diterima. Dan di Telegramnya juga ada notif. Pintu terbuka oleh ID 1, karena kita pakai jari ini, yang mana tadi kita pakai di index 1, pas pemrograman enroll-nya. Dengan keakurasiannya 53. Nah, kemudian saat pintu tertutup, kita juga dapat juga notif pintu tertutup. Nah, selanjutnya kita pakai jari lainnya yang udah kedaftar juga. Oh, maaf, kurang nempel ya. Nah, tadi kalau misalkan nggak kedeteksi atau kurang nempel seperti itu, di sini ada notif, ada yang mencoba akses pintu tidak terbuka. Nah, jadi mungkin tadi pas pendaftaran jari ini kurang begitu menempel gitu ya. Jadi pas kita coba hasilnya nggak sesuai. Tapi kita coba lagi ya. Nah, di sini akses diterima, pintu kebuka, dan kita dapat notifikasi lagi. Pintu terbuka oleh ID 2 dengan keakuratan 131. Pintu tertutup. Nah, selanjutnya kita akan coba ya pakai jari yang nggak daftar. Walaupun tadi kita udah coba, tapi kita coba aja seperti ini. Nah, akses ditolak. Kemudian kita akan ada notif di Telegramnya seperti ini. Ada yang membuka dengan ada yang mencoba akses pintu tidak terbuka seperti itu. Dan solenoid lock-nya pastinya nggak terbuka. Nah, kemudian kita juga bisa buka solenoid lock ini menggunakan aplikasi di Telegramnya. Kita harus mengirimkan /buka
pintu. Kemudian kita kirim. Door lock akan membuka, akses diterima. Nah, di sini keterangannya lain ya. Pintu terbuka oleh Telegram. Nah, saat pintunya menutup, ini juga masih ada notif pintu tertutup. Nah, untuk percobaan selanjutnya, kita bisa aja klik pesan sebelumnya. Jadi kita nggak perlu tulis lagi seperti ini. Nah, pintu terbuka oleh Telegram, dan silent-locknya membuka kemudian menutup lagi. Mungkin itu aja video kita pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, dukung channel ini dengan cara di like, di komen, dan di subscribe. Nah, di share juga buat teman-teman lainnya supaya bisa tahu ada video ini. Nah, teman-teman yang mau lihat tutorial internet of things lainnya bisa cek di sini dan di sini. Terima kasih yang udah menonton. Bye.